Hari ini saya ingin berbagi kasih karunia Allah dengan khotbah yang berjudul 24 Divisi, 24 Divisi. Firman hidup untuk hari ini berasal dari 1 Tawarik pasal 23 ayat 1-5. 1 Tawarik pasal 23 1-5 saya akan bacakan. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, dan 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian. Kata Daud, ini adalah firman Allah. Amin. Jadi 24 divisi, benar? Jadi disinilah kita akan belajar tentang 24 divisi ini. Tentu saja kita tidak akan belajar tentang semua silsilah ini, semua keluarga yang termasuk dalam setiap divisi kan. Informasi itu Anda dapat temukan dengan mudah dari seri Sejarah Penebusan, seri ke-6, dan juga dari Alkitab. Jadi kita akan belajar tentang apa yang diajarkan kepada kita melalui ini. Jadi, seri Sejarah Penebusan menggambarkan 24 divisi ini sebagai sistem yang komprehensif dan lengkap untuk melayani di Bait Suci. Sistem yang komprehensif dan lengkap. Saya pikir di dalam versi bahasa Inggris buku seri Sejarah Penebusan ke-6 mungkin diterjemahkan sebagai komprehensif. Tetapi ketika saya melihatnya dalam versi Korea, kata komprehensif ini tidak cukup besar untuk melengkapi, untuk mencakup semua makna yang dimiliki kata Korea ini. Jadi saya membaginya menjadi dua, yaitu sistem yang komprehensif dan lengkap. Sistem yang komprehensif dan lengkap untuk pelayanan di Bait Suci. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang struktur dan sistem bagaimana gereja seharusnya dijalankan. Bagaimana gereja harusnya dijalankan. Dengan kata lain, kita akan belajar pola pikir pemiliknya, pola pikir dari majikannya, pola pikir dari tuannya. Ini bukan tentang bagaimana kita akan menerima kasih karunia dari Allah dengan menghadiri kebaktian atau datang ke gereja, tetapi kita berpikir dan belajar tentang bagaimana kita akan mempersiapkan gereja. Bagaimana kita akan mempersiapkan suasana dan kebaktiannya sehingga orang-orang dapat datang dan menerima kasih karunia. Tentu saja menerima kasih karunia adalah pekerjaan Allah, jadi kita tidak dapat berbuat apa-apa tentang itu, tetapi setidaknya sebagai seorang pemimpin, pemilik, sebagai majikan, kita dapat berpikir tentang hal-hal apa yang seharusnya kita sediakan bagi jemaat untuk datang dan bersiap atau datang pada saat atau suasana yang tepat atau sistem untuk menerima kasih karunia Allah. Oke? Jadi, 24 divisi. Ini adalah sistem yang komprehensif dan lengkap kan? Jadi poin nomor 1, ini komprehensif karena mencakup semua pelayanan yang diperlukan. Ini mencakup semua pelayanan yang diperlukan. Ayat pembacaan hari ini, 1 Tawarik 23 ayat 3-5 dikatakan, lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan rumah Tuhan. Jadi ini dikenal sebagai orang Lewi. 38.000. Seluruh jumlah ini adalah jumlah orang Lewi, tetapi dari antara mereka 24.000 disebut orang Lewi, yang artinya adalah pekerja Bait Suci. Mereka yang melayani di Bait Suci, membantu imam. Jadi orang Lewi sebagai pekerja Bait Suci kan, 24.000 pekerja Bait Suci. Dalam istilah sekarang, kita dapat menyebutnya sebagai liturgis, pembawa doa, atau nama tugasnya untuk pemegang jabatan, kita dapat menyebutnya penatua atau diaken yang ditabiskan kan.
Dan kemudian 6.000 adalah pejabat dan hakim. Alkitab yang katakan. Dan pejabat dan hakim ini berarti para imam. Jadi 6.000 adalah imam. Dalam istilah sekarang kita dapat menyebutnya pendeta atau evangelis kan. Dan kemudian 4.000 adalah penunggu pintu gerbang. Penunggu pintu gerbang, jika Anda ingat kitab suci, kita dapat mengatakan dalam istilah hari ini mereka adalah bendahara atau usher kan. Jadi nama tugasnya kita dapat mengatakan mereka adalah penatua atau diaken wanita. Dan akhirnya yang terakhir 4.000 memuji Tuhan dengan alat-alat yang mereka buat untuk memberi pujian. Jadi mereka adalah penyanyi kan? Mereka adalah penyanyi. Dalam istilah hari ini mereka adalah anggota kur. Tim pujian kan? Kur dan tim pujian. Jadi jika Anda melihat kitab suci, 4 pelayanan berbeda yang disediakan Raja Daud untuk 24 divisi ini, mereka adalah inti dari kebaktian, benar? Mereka adalah inti dari kebaktian. Liturgis mewakili doa, dan pendeta, dan kemudian bendahara, dan usher, dan kur, dan tim pujian. Kita juga sebenarnya memiliki semua ini, bahkan dalam pelajaran Alkitab hari Rabu kan. Jadi ini adalah inti. Ini adalah pelayanan yang diperlukan, dan 24 divisi mencakup semua pelayanan yang diperlukan ini. Oleh karena itu, ini komprehensif. Dengan 24 divisi ini, struktur 24 divisi ini yang dapat kita kelola, kita dapat menjalankan sistem dan gereja untuk memberikan pelayanan kepada Allah dan memuji Allah. Kedua, ini lengkap karena dirancang oleh Allah. Lengkap artinya sempurna, layak, tidak ada kekurangan apapun. Lengkap. Mengapa? Karena dirancang oleh Allah. 1 Tawarik 28 ayat 12-13, 1 Tawarik 28 ayat 12-13. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai pembendaharaan rumah Allah dan pembendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Jadi ayat ini 1 Tawarik pasal 28 ayat 12-13 berbicara tentang Raja Daud yang memberitahu dan memberi informasi kepada Raja Salomo tentang blueprint atau denah dari bait suci ini. Anda harus membangun rumah ini, Anda harus membangun ruangan ini, harus ada ruangan-ruangan dan bagian-bagian ini di bait suci ketika Anda bangun. Tetapi ayat 13 juga mengatakan, bukan hanya arsitek struktur atau struktur bangunannya saja, tetapi Raja Daud juga menginformasikan dan memberitahukan kepada Raja Salomo tentang sistem dari imam-imam dan orang-orang Lewi. Jadi kita bisa bilang 24 divisi kan. Struktur 24 divisi, Raja Daud juga menginformasikan itu kepada Raja Salomo. Jadi 24 divisi beserta rencana, blueprint atau denah dari bait suci ini dirancang oleh Raja Daud dan diberikan kepada Raja Salomo untuk diikuti dan dibangun sesuai dengan itu. Namun jika kita melihat 2 Tawarik pasal 29 ayat 25, ini adalah ketika Hizkia menjadi raja. Dan selama reformasi, Hizkia ingin memulihkan struktur yang beroperasi atau berjalan pada zaman Raja Salomo. Dan beginilah Alkitab mengungkapkannya. 2 Tawarik pasal 29 ayat 25 mengatakan, ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gembus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu, dan perantaraan nabi-nabinya. Jadi, 2 Tawarik pasal 29 ayat 25 mengatakan 24 divisi sistem yang digunakan Raja Salomo ini atau yang diberikan kepada Raja Daud kepada Raja Salomo ini disusun oleh pelihat raja ini benar dan oleh nabi.
Nama nabi ini adalah Nathan. Jadi, pelihat raja ini adalah Allah kan? Jadi, pelihat dan nabi Nathan, mereka ada bersama-sama untuk menyusun ini. Akan tetapi, bagian terakhirnya ia mengatakan perintah itu datang dari Tuhan melalui nabi-nabinya. Jadi apa artinya? Artinya 24 divisi itu, gagasan tentang 24 divisi itu, struktur 24 divisi itu, sistem 24 divisi itu tidak diprakarsai atau diciptakan oleh Raja Daud. Bukan oleh manusia yang adalah Raja Daud. Akan tetapi, itu diciptakan oleh Allah sendiri dan diberikan kepada Raja Daud untuk diberikan kepada Raja Salomo. Jadi bukan hanya strukturnya saja, kita telah mempelajarinya, saya telah membicarakannya minggu lalu. Bukan hanya struktur atau blueprint atau denah bait suci yang diberikan kepada Raja Daud untuk diberikan kepada Salomo. Tetapi Alkitab mengatakan, bahkan mengatakan bahwa sistem 24 divisi ini juga, bagaimana gereja seharusnya beroperasi, dijalankan, pelayanan seperti apa yang harus ada di sana, semuanya disusun dan diciptakan oleh Allah sendiri dan diberikan kepada Raja Daud sehingga dapat disampaikan kepada Raja Salomo, benar? Jadi meskipun kita mengatakan 24 divisi Daud, 24 divisi itu disusun oleh Raja Daud, namun siapa yang asli, siapa yang menciptakan dan memberikan ide ini kepada Raja Daud, itu adalah Allah sendiri. Karena itu diciptakan oleh Allah, karena itu disusun oleh Allah, struktur ini sempurna, tepat, dan lengkap, dan tidak kekurangan apapun, karena tidak diciptakan oleh manusia. Jika ada salah satu dari ini yang tidak diperlukan, Allah tidak akan memasukkannya ke dalam rencananya. Oleh karena itu, 24 divisi ini dapat kita katakan sebagai rencana yang lengkap dan sempurna. Kedua, ini lengkap. Mengapa? Ini lengkap. Mengapa? Ini tidak berfokus pada orang-orang. Tidak berfokus pada orang-orang. Jadi saya akan baca ayatnya lebih dahulu. 2 Tawarik pasal 23 ayat 8. 2 Tawarik pasal 23 ayat 8. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Jadi menurut struktur divisi ini, pada hari Sabat, satu divisi atau satu tim bisa dikatakan mulai melayani, dan tim sebelumnya berhenti melayani. Mereka bergiliran melayani pada hari Sabat. Menurut divisinya, seperti yang saya katakan, 24 divisi ini adalah sistem yang sempurna yang diciptakan Allah. Dan 24 divisi ini saya yakin Anda sudah tahu untuk menjalankan, mengoperasikan gereja, menjalankan bait suci, menjalankan pelayanan yang terbaik, persembahan terbaik bagi Allah. Jadi, apa pemahaman Anda tentang pelayanan yang sempurna? Apa pemahaman Anda tentang pelayanan yang sempurna? Atau kebaktian yang sempurna? Dalam kasus saya, jika saya harus membuat urutan kebaktian yang sempurna, saya akan memikirkan orang-orangnya terlebih dahulu. Orang yang ahli atau pandai dalam hal itu. Misalnya, untuk liturgi saya akan pilih orang yang pandai mengambil perhatian dan mencairkan suasana. Untuk tim penyembahan saya akan memilih orang yang pandai bernyanyi dan membawa umat ke hadirat Allah. Untuk pendeta saya akan memikirkan siapa yang pandai berkhotbah dan merangkul orang lain dan menyampaikan pesan dan sebagainya. Jadi ketika berbicara tentang kebaktian yang sempurna, saya tidak tahu tentang Anda, tetapi dalam kasus saya akan pilih orang-orang yang ahli dalam hal itu. Saya akan pilih orang-orang yang pandai. Mungkin itulah cara saya
untuk membentuk kebaktian yang sempurna. Akan tetapi, alasan mengapa Allah membuat 24 divisi adalah agar semua keluarga dapat bergiliran menjalankan tugas-tugas bait suci secara merata, adil dan merata. Sistem 24 divisi atau sistem kelas ini adalah cara yang masuk akal untuk memastikan tidak ada superioritas atau inferioritas dalam urutan, karena urutan ditentukan dengan undian, dan tidak bisa bias terhadap satu keluarga. Pikirkan saja jika ada 24 divisi, 24 tim, pasti ada beberapa tim yang ahli dalam hal itu kan, dan pasti ada beberapa tim yang mungkin biasa-biasa saja kan. Bagaimana semua orang bisa sama? Melihat gereja-gereja di sekitar kita, kita tahu ada beberapa yang pandai berkhotbah. Mereka semua pandai berkhotbah tentu saja kan, dan mereka semua pandai melayani, mereka semua pandai berdoa, mereka semua pandai melakukan hal-hal tentu saja kan. Namun ketika ada 24 divisi, kita bisa lihat, kita dapat memahami bahwa beberapa sangat pandai dalam hal itu dan beberapa hanya biasa saja. Tapi, alasan mengapa Allah menciptakan 24 divisi, menurut buku seri Sejarah Penebusan ke-6, bukan untuk fokus pada hal-hal baik itu, bukan untuk fokus pada orang-orang yang pandai dalam hal itu. Sekalipun seorang pandai dalam melayani, Allah berkata, masa jabatanmu adalah 1 minggu, setelah 1 minggu bergiliranlah, sehingga semua keluarga dapat memiliki waktu atau giliran mereka sendiri untuk melayani secara merata dan adil. Untuk membuat kebaktian yang lengkap dan sempurna, kita akan memilih orang yang pandai dengan lebih sering. Namun, gagasan Allah tentang kelengkapan adalah agar setiap tim menerima kesempatan yang sama dan adil untuk melayani. Kalau saya bicara kasar, menjaga keadilan dalam memberikan kesempatan itu baik dari segi moral saja kan. Tapi dari segi praktis, itu tidak efisien. Misalnya, kalau ada pertandingan atlet kan, lebih baik yang larinya bagus yang dapat kesempatan, daripada kita berikan giliran ke semua orang kan. Jadi begitu juga kalau ada orang yang memang pandai di mata manusia, dari segi manusia, kita lebih suka. Itu lebih praktis dan lebih bermanfaat kan, dan lebih menguntungkan kalau ada yang pandai itu, dia lebih sering dimanfaatkan, diberikan lebih banyak kesempatan. Tetapi Allah berkata tidak. Kesempurnaan dan kelengkapan yang aku cari adalah memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada setiap suku, setiap keluarga. Ketika saya membaca bagian dari buku ini, saya berpikir tentang mengapa Allah menggunakan sistem dan struktur yang tidak efisien seperti itu dalam kata-kata saya. Mengapa Allah terus memaksakan struktur yang tidak efisien ini? Jika dia benar-benar ingin ibadah ini dan semua korban ini menjadi kudus, pantas, dan bermutu tinggi sepanjang waktu, dia harusnya menggunakan beberapa orang saja yang pandai dalam hal itu kan? Lalu terlintas di pikiran saya, itu karena Allah tidak ingin kita berfokus pada orang-orang tertentu. Tetapi Allah ingin kita berfokus pada Allah sendiri, yang bekerja di balik semua orang. Yang bekerja di balik semua 24 divisi. Allah tidak ingin kita berfokus secara khusus pada satu divisi atau beberapa divisi yang ahli dalam hal itu, yang bernyanyi dengan baik, yang berkhotbah dengan baik, yang melayani dengan baik, tetapi Allah ingin kita berfokus pada Allah sendiri, yang berada di balik semua sistem ini dan yang bekerja dengan semua orang.
Dan kemudian sejarah penebusan ini memberitahu kita bahwa sistem 24 divisi ini dijalankan dengan baik selama masa Raja Salomo. Tentu saja ini adalah momen pertama kan, awal waktunya, awal struktur. Saya yakin ini dijaga dengan baik. Namun karena iman orang-orang itu sudah luntur dan rusak, mereka sudah tidak menjaganya dengan baik. Mereka tidak menjaganya dengan baik. Mereka tidak percaya kepada Allah, mereka tidak fokus kepada Allah. Mereka tidak mempercayakannya kepada Allah, tetapi mereka lebih percaya kepada kemampuan manusia. Sehingga ketika tiba saatnya reformasi, apa yang terjadi? Mereka menundanya lagi. Mereka berhenti, mereka berhenti percaya kepada kemampuan manusia, tetapi mereka mulai percaya kepada Allah sendiri. 24 divisi ini adalah untuk mewakili Allah sendiri sebagai satu-satunya yang mengendalikan semua pelayanannya. Itu tidak tergantung pada kemampuan manusia. Tentu saja kemampuan manusia sangat membantu kan, tapi Allah ingin kita melihat, Allah ingin kita fokus kepada dirinya sendiri. Akulah Allah yang maha tinggi, akulah Allah yang maha kuasa, aku yang mengendalikan kebaktian dan pelayananmu. Apakah engkau ingin menerima kasih karunia dari melakukan pelayanan ini? Maka fokuslah kepadaku, doa kepadaku, mintalah kepadaku. Maka Allah akan memberikan, Allah akan mencurahkan berkat dan kasih karunia. Saya percaya itulah struktur yang Allah ajarkan kepada kita melalui 24 divisi ini. Jika Anda melihat Ezra pasal 6 ayat 18, mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan ada yang tertulis dalam kitab Musa. Jadi Ezra adalah waktu ketika reformasi spiritual, reformasi iman. Jadi melalui reformasi iman ini, apa yang mereka coba lakukan? Mereka akan memulihkan 24 divisi ini. Mereka ingin mempertahankan 24 divisi ini. Dan dengan melakukan itu, apa yang mereka lakukan? Mereka mempercayakan kepada Allah. Mereka bergantung pada Allah. Mereka hanya berfokus pada Allah sendiri. Di masa sekarang, kita juga harus melihat, kita harus percaya hanya kepada Yesus. Hanya Allah Bapa kita, hanya Roh Kudus. Dan jangan melihat pada orang lain. Saya pernah mengalami hal serupa dalam hidup saya ketika saya melayani sebagai pemimpin pujian. Di awal pelayanan pujian saya pikir harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Tentu saja saya harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Namun, meskipun saya sudah mempersiapkan dengan baik, terkadang saya merasa terlalu kering, tidak ada yang berhasil, terlalu lelah. Kemudian di sisi lain, ada saat ketika saya merasa tidak cukup mempersiapkan diri, namun suasananya benar-benar meledak, dan semua orang begitu fokus dan menerima kasih karunia. Kemudian saya menyadari bahwa bukan saya yang memimpin pujian, melainkan Allah sendiri. Saya berada di dalam bejananya. Saya hanya adalah bejananya dan alatnya. Terutama ketika saya ada di gereja Pyeongkang, ada suatu tim pujian Sharon benar-benar berdoa, mempersiapkan diri dengan baik untuk malam pujian yang luar biasa, dan kami benar-benar mengerahkan segenap kemampuan kami pada malam itu. Kami sudah merasa puas dengan hasilnya kan. Kemudian tiba-tiba pendeta pendiri memanggil kita semua. Jadi kami pergi ke kantor pusatnya. Dan dia berkata, kami sudah membuat terlalu kenyang. Kami sudah membuat terlalu kenyang sehingga orang-orang tidak merasa lapar lagi. Dan karena orang-orang tidak merasa lapar lagi, mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Tim pujian Sharon ketika saya memimpin penyembahan, ketika saya memuji Allah, pada awalnya tujuan yang selalu kita bagikan adalah untuk mempersiapkan jalan bagi firman Tuhan. Itulah alasan mengapa tim penyembahan ada.
Dan itulah alasannya mengapa kita memuji Allah. Tetapi kemudian setelah malam pujian yang luar biasa, pendeta pendiri memberitahu kita bahwa Anda sebenarnya telah memenuhi terlalu banyak, sehingga orang-orang sudah tidak mau lagi, sudah tidak lapar akan firman Allah, tidak mau menerima lagi. Itu bukan hal yang buruk. Kita sudah mempersiapkan untuk malam pujian yang luar biasa. Tapi dari sudut pandang firman Allah, itu tidak baik. Karena menyampaikan firman Allah, menyampaikan Yesus Kristus adalah tujuannya. Namun, kita melakukannya terlalu berlebihan pada saat itu. Maksud saya adalah pemahaman Allah tentang kebaktian yang lengkap, tepat, dan sempurna adalah ketika kita mempercayai Allah 100% dan ketika kita mengandalkan Dia 100%. Itulah pelayanan yang Allah ingin terima dari kita. Itulah penyembahan yang Allah ingin terima dari kita. Bukan berarti saya pemimpin penyembahan yang hebat, ikuti saya akan melakukan semuanya, kamu hanya katakan saja apa yang saya katakan. Itu bukan yang Allah inginkan. Kita mempersiapkan segalanya dalam iman dan doa. Namun pada waktu itu kita menyerahkan segalanya kepadanya. Allah lah yang mengendalikan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memberikan kasih karunia dan berkat-Nya. Jadi jika Anda perhatikan, ada banyak kebaktian di gereja Pyongkang Cheil, tapi salah satu kebaktian yang menjaga sistem ini hampir sempurna adalah kebaktian doa subuh. Untuk kebaktian doa subuh, pendeta senior punya satu kesempatan kan? Dan pendeta yang paling muda juga punya satu kesempatan. Dan penginjil juga punya satu kesempatan. Saya tidak menganjurkan bahwa kita harus menciptakan 24 divisi atau kesempatan yang adil dan merata di antara struktur gereja. Namun yang saya sarankan, yang saya promosikan adalah kita untuk mendatangkan Allah, untuk memberikan Allah pelayanan yang sempurna dan lengkap, kita harus percaya kepada Allah 100%. Kita harus mengandalkannya 100%. Saya percaya itulah yang Allah ingin lihat dari kita. Saya berdoa dan memberkati agar gereja Lord's Covenant Church menjadi gereja yang percaya kepada Allah dan mengandalkannya 100%. Amin. Amin. Oke, jadi itu tadi pengantarnya. Dan kita akan membahas sedikit tentang 24 divisi orang Lewi. Ada 4 kelompok, orang-orang Lewi, para imam, penjaga pintu gerbang, dan penyanyi. Jadi mari kita bahas secara singkat. Kita lihat tentang 24 divisi orang Lewi ini. Dan orang Lewi di sini berarti pekerja bait suci. Bukan suku Lewi atau anak-anak Lewi, tetapi orang Lewi di sini berarti pekerja bait suci. Mereka yang dirancang atau mereka yang ditunjuk untuk melayani bait suci. Jadi pertama-tama, asal-usul orang Lewi. Seperti yang Anda ketahui, Lewi adalah putra ketiga dari Yakub, yang lahir dari Lea. Kejadian 29 ayat 34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Jadi arti Lewi berarti lebih dekat, dipersatukan, berdamai. Nama yang indah kan? Dipersatukan dengan Yesus Kristus, bersatu dengan Allah Bapa kita, dan didamaikan dengan Allah kita. Itu nama yang indah. Tetapi apa yang terjadi? Dia dan Simeon, saudaranya Simeon, membantai orang-orang Syichem. Ia dan Simeon, saudaranya Simeon, membantai orang-orang Syichem. Kejadian pasal 49 ayat 5-7. Kejadian 49 ayat 5-7. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan.
Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi kapan ini terjadi? Ini ketika saudara perempuannya, Dina, dianiaya oleh Shikem, oleh orang bernama Shikem. Namanya adalah Shikem, dan dia adalah dari orang Shikem. Dia adalah orang Shikem. Dan Dina diperkosa oleh Shikem. Dan bersama saudaranya Simeon, Lewi membantai semua orang Shikem. Pertama-tama dia berjanji kepada Shikem bahwa karena kamu adalah orang-orang kafir, jika kamu bersedia untuk disunat, maka kami akan mengizinkanmu untuk menikah dengan saudara perempuan kami, Dina. Ya, saudara perempuan Dina. Dan kemudian pada hari ketiga, ketika rasa sakit itu sudah berakhir, Simeon dan Lewi pergi ke sana dengan pedang dan membantai mereka semua. Kita dapat melihat dalam ayat 7 dari Kejadian pasal 49 bahwa mereka dikutuk. Mereka dikutuk karena mereka membunuh orang-orang, tetapi juga karena mereka menggunakan upacara sunat yang suci sebagai cara untuk mendatangkan kekerasan dan balas dendam. Jadi mereka dikutuk, dan isi kutukan itu apa? Mereka akan tersebar, terserak di antara orang-orang Israel. Terserak, tersebar, itu adalah kutukan yang diterima Lewi. Dan kemudian, apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Lewi mempersembahkan diri mereka kepada Allah. Itu terjadi ketika orang-orang Israel menyembah anak lembu emas. Musa naik ke puncak gunung Sinai sebanyak 8 kali kan, dan salah satunya Musa menerima 2 loh batu berisi 10 perintah Allah yang ditulis oleh jari Allah kan. Dan ia turun dengan 2 loh batunya, dan apa yang terjadi? Orang-orang Israel di kaki gunung mereka mengukir anak lembu emas. Dan mereka menyembah berhala ini. Untuk mempersingkat cerita, Musa memecahkan 2 loh batu ini kan. Lalu ia turun dan berseru kan, siapa yang ada di pihak Tuhan, datanglah kepadaku. Siapa yang ada di pihak Tuhan, datanglah kepadaku. Dan orang-orang Lewi keluar dan melakukan apa yang Allah minta mereka lakukan. Dan kemudian itu menjadi pengabdian yang besar dan kesempatan untuk digunakan sebagai pekerja bait suci. Keluaran pasal 32 ayat 25-29. Di layar hanya ada beberapa ayat saja, tapi saya akan baca semuanya. Keluaran pasal 32 ayat 25-29. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Jadi melalui kejadian ini, orang-orang Lewi mereka membunuh saudara-saudara mereka sendiri, saudara-saudara, orang-orang, teman-teman, sekitar 3.000 orang. Pada akhirnya, Allah berkata melalui Musa bahwa tindakanmu menjadi sebuah pengabdian yang besar kepadaku.
Jadi ingatlah, Lewi adalah anak laki-laki ketiga dari Yakub. Dia dikutuk karena menggunakan upacara suci sunat untuk membalas dendam. Dia dikutuk. Sekarang melalui kesempatan ini, ia diberkati. Dia diberkati. Sekarang dia diberkati karena dia mendedikasikan, membaktikan diri kepada Tuhan. Dan jika Anda melihat bilangan pasal 3 ayat 6-9 dikatakan, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Akhirnya orang-orang Lewi diberikan kepada Harun, sang imam, dan mereka diizinkan untuk membantu sang imam. Dan mereka diizinkan untuk bekerja melayani di bait suci. Ini semua melalui bakti mereka yang mereka buatkan. Namun hal terakhir yang ingin saya bicarakan tentang orang Lewi ini adalah orang-orang Lewi memulihkan warisan mereka. Orang-orang Lewi memulihkan warisan mereka. Yosua pasal 13 ayat 33, Yosua pasal 13 ayat 33. Warisan ini artinya apa? Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, semua suku Israel menerima warisan. Warisan ini artinya apa? Mereka diberi jatah tanah. Mereka diberi jatah tanah. Mereka diberi tanah khusus untuk suku itu. Sekarang orang-orang Lewi dikutuk bahwa mereka akan terserak di antara orang-orang, di antara suku Israel. Itu berarti apa? Mereka tidak menerima warisan tanah ini. Kutukan mereka adalah mereka tidak akan memiliki tanah warisan. Mereka akan terserak, mereka akan tinggal di tanah yang diberikan kepada suku-suku lain. Itulah kutukan yang diberikan kepada orang Lewi. Namun melalui bakti ini, ketika mereka memulihkan dan ketika mereka menjadi pekerja bait suci, akhirnya mereka menerima warisan mereka. Apakah warisan mereka? Yosua pasal 13 ayat 33. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Jadi apa yang terjadi? Apakah mereka mendapatkan kembali warisan mereka? Ya dan tidak. Benar kan? Ya, jika kita melihat warisan rohani, melihat berkat rohani, ya, Allah berkata, orang-orang Lewi, jangan khawatir, aku adalah warisanmu. Betapa indahnya. Apa yang bisa lebih baik daripada Allah mengatakan, aku adalah tanahmu, aku adalah kerajaanmu, aku adalah warisanmu. Namun di sisi fisik, apakah mereka mendapatkan kembali? Tidak, mereka tidak mendapatkan kembali kan? Mereka tidak menerima tanah apapun di bumi ini. Saya percaya begitulah Allah bekerja. Begitulah cara Allah bekerja. Allah mungkin mengampuni dosa-dosa kita, tapi konsekuensinya kita harus terima. Orang-orang Lewi diampuni dan mereka diberi tugas besar ini untuk melayani di bait suci. Namun konsekuensi yang disebabkan oleh dosa sebelumnya, yaitu mereka akan terserak di antara tanah suku-suku lainnya, itu tetap sama persis kan? Mereka terserak. Itu adalah kutukan, tetapi Allah mengubahnya dengan cara apa? Kutukanmu terserak kan? Melambangkan kutukan atas dirimu. Sekarang tidak ada lagi. Kamu sedang tercerai-berai. Sekarang melambangkan bahwa berkatku, bahwa aku adalah warisanmu kekal selamanya. Sekarang akan diambil warisannya untukmu. Saya percaya begitulah cara Allah bekerja. Allah bahkan mengubah kutukan menjadi berkat. Akan tetapi, mungkin ada beberapa konsekuensi yang kita tetap harus tanggung.
Jadi begitulah cara orang Lewi dibentuk sebagai pekerja bait suci. Dan terakhir, tugas-tugas orang Lewi. Tugas-tugas orang Lewi. Jadi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh orang-orang Lewi. Orang Lewi harus melalui upacara. 2 jenis upacara untuk dipersiapkan untuk melayani di bait suci. Jadi persiapannya ada 2 upacara. Pertama adalah upacara pentahiran. Bilangan pasal 8 ayat 7 dikatakan, "Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapusan dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya." Jadi saya yakin kita semua tahu bahwa itu mengajarkan kita untuk melayani di bait suci. Untuk melayani di bait suci, kita harus dibersihkan terlebih dahulu kan? Kita harus disucikan. Saya percaya ini adalah hal yang hanya terjadi satu kali di awal pentabisan, di awal pengangkatan kan? Ketika saya bertanya kepada orang, apakah Anda akan percaya kepada Allah? Apakah Anda akan melayani Allah? Kita semua akan berkata, ya, amin. Tetapi itu juga hal yang dilakukan setiap hari. Sebelum kita melayani, sebelum kita memimpin penyembahan, sebelum kita melakukan apapun, kita berdoa kepada Allah. Bapa, aku lemah, aku kotor, aku rapuh, aku lemah, aku sibuk dengan hal-hal duniawi ini. Jadi Bapa, tolong ampuni aku dan perbaikilah diriku dengan kasih karunia dan berkat-Mu. Dengan berdoa seperti itu, kita akan dibersihkan dan siap melayani Allah. Dan yang kedua adalah memberikan persembahan unjukan kepada Allah. Memberikan diri kita, memberikan diri mereka kepada Allah sebagai persembahan unjukan. Bilangan 8 ayat 11, bilangan 8 ayat 11, dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Apakah Anda ingat bagaimana persembahan unjukan harus dilakukan? Persembahan unjukan, saya ingat ada satu kebaktian, satu khotbah, pendeta pendiri kita menjelaskan dengan sangat detail kan arah dan segala sesuatu tentang persembahan unjukan ini. Dan saya ingat karena saya dimarahi pada hari itu. Dan dia berkata, kita harus memahami dengan jelas bagaimana persembahan unjukan ini harus dilakukan. Jika tidak, kita akan salah memahami persembahan unjukan ini dan artinya juga kan. Jadi dia berkata bahwa persembahan unjukan tidak bergoyang kiri kanan, seperti memilih gandum. Mereka akan jatuh-jatuh ketika Anda melakukan hal ini. Jadi tidak seperti itu. Kiri dan kanan bukanlah persembahan unjukan. Persembahan unjukan adalah ke depan dan ke belakang. Ke depan dan ke belakang. Apa artinya? Ke depan berarti kita memberi kepada Allah. Dan ke belakang berarti Allah memberikannya kembali kepada kita sebagai berkat. Kita memberikan kepada Allah dan Allah memberikannya kembali kepada kita sebagai berkat. Itulah maknanya, itu artinya, itu cara melakukannya, dan itulah maknanya. Jadi Alkitab mengatakan orang-orang Lewi harus dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan unjukan. Apa artinya? Orang-orang Lewi ini harus dipersembahkan ke Allah. Itu telah dibersihkan, telah diberikan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah. Itu adalah milik Allah. Orang-orang Lewi adalah milik Allah. Orang-orang Lewi adalah milik Allah. Pekerja bait suci adalah milik Allah. Itu milik Allah. Lalu apa? Allah memberikan kembali ke siapa? Kepada imam-imam. Allah memberikan mereka kembali kepada Harun. Itulah sebabnya mereka melayani Harun. Benar? Bilangan pasal 3 ayat 9, bilangan pasal 3 ayat 9 dikatakan, orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya.
karena mereka sepenuhnya diberikan kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan izin, Allah memiliki semua hak untuk memberikan orang Lewi kepada siapapun yang ingin Dia berikan. Dan Allah memutuskan untuk memberikan kepada Harun, memberikan kembali kepada imam Harun. Jadi orang-orang Lewi menjadi milik imam Harun. Jadi tugas mereka adalah membantu Harun, sang imam, bekerja dengan Harun, sang imam. Itulah tugas orang Lewi. Itu adalah tugas orang Lewi. Dan yang terakhir dari yang terakhir, oh iya, ini juga mengajarkan kita bahwa kita juga harus mempersembahkan diri kita kepada Allah, sehingga kita diberikan kembali kepada Yesus, imam besar kita yang kekal. Jika kita adalah orang Lewi, dan kita harus diberikan kembali, diberikan kepada Allah, kita harus dipersembahkan kepada Allah kan, dan Allah mengumpulkan kita, oh, kamu orang Lewi saya kan? Alkitab mengatakan apa? Kita adalah imamat yang rajani, kita semua orang-orang Lewi. Dan kita diberikan kepada Allah, dan Allah mengumpulkan kita dan diberikan kepada Yesus Kristus, sang imam, benar? Jadi karena itu, sejak saat itu, jika kita melayani Yesus, jika kita bekerja untuk Yesus, itulah sistem yang benar. Sistem yang benar, itulah cara yang Allah ciptakan. Mulai sekarang, kamu, Lewiku, bekerjalah untuk Yesus Kristus. Bekerja untuk imammu. Bekerjalah bersama dengan Dia. Bekerjalah bersama dengan Yesus, benar? Jadi saya percaya tugas Anda dan saya sebagai orang Lewi adalah untuk bekerja untuk Yesus, bekerja dengan Yesus, bergandengan tangan. Maka saya berdoa agar gereja Lord's Covenant Church menjadi gereja-gereja orang Lewi yang bekerja sama dengan Yesus Kristus, yang bekerja dengan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang terakhir adalah mereka memiliki tugas ganda. Suku Lewi memiliki tugas, orang-orang Lewi memiliki tugas ganda. Bilangan pasal 3 ayat 7, mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Jadi, suku Lewi memiliki 2 jenis tugas. Yang pertama adalah melayani kemah pertemuan, melayani bagi Allah, melayani imam, melayani untuk Allah. Jadi dalam istilah hari ini kita dapat mengatakan memelihara gereja, memelihara ibadah, memelihara penyembahan, memelihara semuanya adalah salah satu tugas suku Lewi. Tugas orang-orang Lewi. Namun ada tugas kedua, yaitu untuk seluruh jemaat di hadapan kemah pertemuan. Jadi dalam istilah sekarang, mengurus jemaat gereja juga merupakan tugas orang Lewi. Orang Lewi punya 2 tugas kan? 2 tugas. Yang satu mengurus bait Allah atau bangunannya, pelayanannya, strukturnya, sistemnya, dan satunya lagi mengurus umat. Dengarkan mereka kan, dan bantu apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun kita adalah orang-orang Lewi dan imam dan penjaga pintu gerbang dan penyanyi, tapi maksud saya jika kita hanya berpikir tentang tugas-tugas orang Lewi dan kita terapkan itu kepada kita, itu adalah tugas kita. Kita harus pelihara ini, kita harus menjaga bait Allah, gereja Allah, pelayanan Allah dengan baik. Tapi itu belum semuanya kan? Allah juga meminta kita harus mengurus jemaat kita, menjaga jemaat kita, bahkan orang awam juga. Jadi sebagai orang-orang Lewi Allah, pekerja bait suci bagi Yesus Kristus dan bagi Allah Bapa kita, saya berdoa semoga semua jemaat yang datang, pertama-tama saya berdoa semoga kalian semua diberkati dan semua masalah yang kalian mungkin hadapi, yang kalian telah hadapi hari ini dapat diselesaikan oleh kuasa Yesus Kristus. Dan kedua, mereka yang bergabung dengan kami secara daring, secara online karena kalian tidak dapat datang
Karena suatu alasan, saya berdoa semoga situasi kalian, keadaan kalian menjadi lebih baik, sehingga lain kali kalian dapat datang ke gereja secara fisik dan hadir di sini, mengambil kesempatan ini untuk melayani bagi Allah, melayani bagi Yesus Kristus, dan menjaga orang-orang di gerejanya. Saya berdoa agar kalian semua bisa menjadi bukti rohani bahwa kita adalah orang-orang Lewi rohani dan sejati di hadapan Allah. Sehingga berkat Allah, kasih karunia dan berkat Allah dapat diberikan kepada kalian semua dan terus bersama-sama dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.